teknologi pangan membuat telur asin. Halo anak-anak, mari kita mempraktekkan cara membuat atau melakukan satu hal teknologi pangan yang paling sederhana, yaitu hari ini Ibu akan mengajarkan pada kalian tentang cara membuat telur asin. Kalian tahu bahwa telur asin adalah makanan yang cukup enak untuk disantap dengan nasi. Nah, bagaimana kalau biasanya Mama membeli di pasar? Kali ini Ibu akan ajarkan pada kalian agar kalian bisa membuat sendiri tanpa harus membeli di pasar. Bahkan telur asin yang akan kita buat pasti akan lebih higienis, kan? Baik, kita akan lihat dulu bahan-bahan yang diperlukan. Yang pertama adalah telur. Beberapa butir telur, boleh ayam negeri, boleh telur ayam kampung, boleh juga telur bebek, sesuai dengan telur yang kalian suka. Kemudian yang kedua adalah 3 sendok makan garam. 3 sendoknya, setiap sendoknya kunjung ya, supaya semakin banyak semakin cepat asin. Lalu air mata yang sudah steril, artinya yang biasa kalian minum sehari-hari. Kemudian alat yang kita perlukan adalah yang pertama adalah baskom, digunakan nanti untuk mengaduk garam agar larut di dalam air. Lalu yang kedua adalah stoples. Stoples ini untuk menyimpan telur yang akan kita rendam dengan air garam. Dan satu lagi adalah kantong plastik. Apa guna kantong plastik? Kantong plastik nanti akan digunakan untuk menekan telur ini agar tidak mengambang ke atas, karena bila telur dimasukkan ke dalam air garam dia akan melayang. Nah, supaya semua terendam dengan sempurna, kita membutuhkan bantuan kantong plastik ini. Nanti akan Ibu ajarkan caranya ya. Baik, sekarang kita mulai. Pertama-tama, telur yang telah Mama siapkan dari pasar sebaiknya kita cuci dengan air bersih. Cuci dengan air bersih. Ya, dicuci. Yang paling baik adalah bila langsung dengan air keran yang mengalir. Ya, dicuci semua sampai bersih. Ini Ibu sudah cuci sebelumnya, sehingga Ibu hanya sebentar saja ya membersihkannya. Bila sudah dicuci, maka langsung kita tata pada stoples ini pelan-pelan ya, supaya tidak pecah. Diatur agar telurnya semua bisa dimasukkan, tidak saling menekan dan jangan ditekan karena nanti telurnya pecah. Kalau telurnya pecah, bukannya jadi telur asin deh, nanti malah menjadi busuk ya. Baik, nah ya, telurnya sudah dimasukkan dalam stoples, lalu kemudian kita biarkan dahulu. Langkah selanjutnya, ambil garam dan kita masukkan ke dalam wadah. Garamnya kita masukkan ke dalam wadah. Lalu kita ambil air yang siap diminum tadi, yang siap pakai, sudah dimasak, sudah air yang bersih. Kemudian kita aduk-aduk sampai garamnya larut. Diaduk terus. Aduknya jangan sampai berantakan ya. Diaduk. Lalu terus diaduk. Nah, kalau kita lihat masih bergaram, berarti harus kita aduk kembali. Boleh kita tambahkan lagi air. Ya, tuh. Sekarang garamnya semakin
Nah, ya, kita aduk terus airnya. Nah, sekarang kalian lihat, sudah tidak ada garamnya kan di dalam air. Ini tandanya semua garam sudah larut ke dalam airnya, sehingga tidak lagi ada endapan garam di dalamnya. Kalau airnya sudah seperti ini, maka kita bisa langsung tuangkan airnya ke dalam telur yang sudah kita siapkan dalam toples. Oh iya, jumlah telur yang bisa kalian asinkan tergantung dari besarnya toples. Bila toplesnya besar, kalian bisa masukkan lebih banyak. Bila toplesnya kecil, mungkin hanya 4 atau 5, bahkan mungkin kalau kecil sekali hanya 1 juga tidak apa-apa. Baik, kita akan masukkan perlahan-lahan ke dalam toples ini. Dituang ya, pelan-pelan ya. Nah, coba dilihat. Tadi telurnya semua ada di dasar, tetapi ketika diberi air garam, telurnya naik, mengambang. Dan ini memang akan terjadi apabila airnya semakin banyak, telur ini akan semakin naik dan melayang di atas. Oleh karena itu, kita membutuhkan kantong plastik. Nah, lihat, telur ayamnya telah kita tuangi dengan air garam. Kalau kamu perhatikan baik-baik, semua telurnya ketika kita tata di dalam toples belum bersama air, semua telurnya ada di bawah kan? Tetapi ketika sudah dituangi dengan air garam, semua telurnya melayang ke atas. Ya, lihat tuh, sehingga bagian bawah toples kosong. Padahal telurnya masih banyak ya di atasnya ya. Nah, maka kita gunakan kantong plastik ini untuk menekan agar semua telurnya terendam dengan sempurna. Ambil kantong plastik dan isi dengan air. Lalu kantong plastik ini kita ikat. Nah, setelah diikat, apa yang harus kita lakukan? Kita taruh di dalam toples di bagian atas agar semua telurnya terdorong ke bawah. Nah, coba dilihat, telurnya terdorong ke atas ya, terdorong ke bawah ya, sehingga tidak ada lagi yang melayang. Nah, kalau seperti ini, ketika dia melayang ada bagian telur yang tidak terendam. Tuh, ada bagian yang tidak terendam. Tetapi ketika kita masukkan kantong plastik pemberat ini, maka semua telur menjadi ada di tengah-tengah air asin tersebut. Maka sesudah ini baru kita tutup toplesnya rapat-rapat, sehingga telurnya bisa kalian lihat ya, semuanya ada di tengah-tengah air asin. Oh iya, jumlah telur yang kalian perlukan sesuai dengan jumlah keluarga ya. Misalnya kalian di rumah ada mama, papa, kamu, dan adik, maka kamu boleh membuat 4 butir. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan simpan di ruang terbuka. Jangan di lemari es ya, karena nanti tidak jadi. Kemudian kita taruh saja misalnya di meja makan atau di dapur. Kita akan menunggu sampai kurang lebih 12 sampai 14 hari. Nanti setelah 12 hari atau setelah 14 hari, maka telur akan siap menjadi telur asin yang enak sekali. Nah, ini Ibu sudah membawa telur asin yang sudah jadi dan sudah direbus sehingga bisa dimakan deh. Nah, yuk kita makan ya. Coba telur asin. Cara buka telur asin bukan seperti telur asin biasa ya. Kalian bukanya dengan cara diketok sedikit,
garis lurus. Diketok-ketok sedikit. Kemudian baru ditekan dengan pisau sedikit demi sedikit sehingga terbuka seperti ini. Tuh, telur asin sudah jadi ya. Wah, enak sekali. Tinggal kita makan deh dengan nasi. Nasi hangat. Jangan lupa ya, pakai sayurnya supaya badanmu tetap sehat. Nah, nih telur asinnya kemudian kita ambil, kita angkat dan kita letakkan di piring kita. Jadi deh, kita tinggal makan telur asin yang enak, bergizi, ditambah lagi dengan sayur. Apalagi saat ini ya, kalian wajib makan sayur setiap hari karena sayur membuat tubuhmu sehat agar tidak gampang terkena virus. Oke, baik. Ibu dan Pak Narto dan Bu Yuni akan makan dulu ya. Kalian mau? Dah. Nanti kalian bikin sendiri ya dan bisa makan bersama-sama Bapak Ibu gurumu. Dadah.